Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik 4 kunci pemulihan lepas asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah 4 kunci pemulihan lepas asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Mengapa ini saya sampaikan? Karena penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis yang kita derita ya, contohnya pengalaman saya sendiri, itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Seperti saya sampai dengan 1 tahun lebih ya, itu mengalami penderitaan ini. Nah, oleh karena itu saya berharap mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan itu akan segera lepas ya, akan segera lepas, akhirnya menjadi cepat sembuh dan sembuh total. Nah sebenarnya waktu yang lama, yang sedang, yang mungkin cepat di dalam penderitaan ini tergantung kepada diri kita sendiri ya, diri kita sendiri bagaimana kita menelaah penderitaan ini sehingga bisa mensikapi akhirnya bisa keluar dari penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Nah, oleh karena itu ini adalah ada hal penting ya yang saya sebut sebagai 4 kunci pemulihan lepas asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Maka ketika kita bisa memahami hal ini ya dan bisa mempraktekkan, itu insya Allah akan segera lepas dari penderitaan. Nah, untuk itu maka tolong teman-teman ya, videonya jangan di skip sampai selesai, diikuti sehingga betul-betul paham. Nah, akhirnya nanti bisa mempraktekkan. Nah, setelah itu insya Allah akan cepat sembuh. 4 kunci itu adalah ini teman-teman ya, ketika kita ingin dalam pemulihannya itu segera lepas, ini dari pengalaman yang saya alami kemudian saya simpulkan ya, ini setelah kita melalui berbagai usaha ya, usaha penyembuhan, ini harus didasari dengan 4 hal ini ya. Nah, 4 hal ini adalah yang pertama ya, jadi kunci 4 kunci pemulihan lepas asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Ini yang pertama bahwa kita harus yakin ya. Jadi kunci pertama adalah yakin ya. Yakin bahwa penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis yang derita itu pasti bisa sembuh seperti itu ya. Jadi itu kita tanamkan dalam keyakinan kita ya, bahwa penderitaan ini pasti akan sembuh. Badai pasti berlalu. Itu dulu ya. Dengan seperti itu nanti kita bisa ini apa ya, melakukan kegiatan-kegiatan lain, tetapi kita sudah punya mindset
tujuan yang akan dicapai, yaitu pasti bisa sembuh itu. Nah ini buktinya seperti ini teman-teman ya, untuk meyakinkan bahwa penderitaan asam lambung, ketensiasi psikosomatis itu pasti bisa sembuh ya. Contohnya ketika kita mendengar sharing-sharing dari motivator secara umum ya, yang saya alami itu semuanya mengatakan bahwa asam lambung itu tidak berbahaya, asam lambung bisa sembuh itu. Nah, semakin memperkuat lagi setelah saya alami, saya praktekkan, ternyata juga bisa sembuh gitu. Jadi saya mantap sekarang untuk bisa mengatakan pasti bisa sembuh karena ini sudah saya praktekkan dan faktanya juga bisa sembuh. Dengan bukti saya masih bisa menemani teman-teman semua ya, menemani teman-teman semua, bisa berbicara dengan lantang ya. Ini karena memang sudah sembuh seperti itu. Nah ini buktinya seperti itu yang sederhana ya itu. Jadi buat teman-teman yang masih dalam penderitaan, yakini saja pasti bisa sembuh ya, bahwa penderitaan asam lambung, ketensiasi psikosomatis tidak berbahaya ya. Itu mindset yang pertama, tanamkan itu. Sehingga dengan seperti itu kecemasan itu tidak selalu menyelimuti kita ya. Pikiran kita juga akan mudah kita kendalikan karena dasar mindset pikiran kita sudah seperti itu. Jadi pasti bisa sembuh, badai pasti berlalu, itu betul ya. Itu betul seperti itu. Oke ya, jadi kunci yang pertama adalah yakin pasti bisa sembuh. Kemudian kunci yang kedua ya, setelah kita yakin, yang kedua selalu berpikir positif, rasional terhadap sensasi yang mungkin masih muncul. Karena sebelum kita sampai ke titik sembuh itu pasti masih ada sensasi, walaupun mungkin sudah intensitasnya lebih jarang ya, kemudian sudah mudah dikendalikan, tapi biasanya masih ada sensasi. Nah maka kita selalu berpikir positif di dalam mensikapi sensasi itu. Jadi pikiran kita rasional saja. Yang tadinya kita itu seringnya berpikirnya negatif. Nah, ketika kita berpikir negatif, maka sensasi itu akan semakin terasa seperti itu ya. Tetapi ketika kita bisa berpikirnya positif, rasional, ini akan mudah untuk diatasi dan diselesaikan. Nah, permasalahannya bagaimana caranya supaya kita bisa berpikir positif di dalam kita mensikapi semua sensasi yang ada. Caranya mudah teman-teman ya, caranya mudah. Ketika kita mau menanggapi sensasi ya, katakan dulu, diawali dengan kata saya bersyukur atau alhamdulillah. Nah, kata ini selain kita secara mental itu menerima sensasi, juga menggiring kita untuk mencari solusi. Ya, itu seperti itu. Contohnya begini. Ketika kita masih ada sensasi ya, sensasi yang sering mungkin setelah makan kemudian perut agak begah ya, kemudian mungkin di dada juga ada rasa-rasa tidak nyaman. Katakan saja sensasi pertama, alhamdulillah saya sudah makan dan saya berharap dengan makanan ini menjadi lebih sehat. Atau alhamdulillah walaupun masih ada sedikit sensasi, saya tidak apa-apa. Saya bisa mengendalikan dan sensasi hanya numpang lewat. Misalkan seperti itu ya. Jangan kemudian kita sikapi dengan pikiran negatif.
begitu ada sensasi, waduh ini bagaimana ini, jangan-jangan begini nih, dan seterusnya. Nah kalau sudah seperti itu selamanya akan muter-muter terus ya, muter-muter terus itu. Nah maka itu sadari ya, sadari, ingat kunci yang kedua, ketika kita ada sensasi, kita harus pikirannya tetap positif, tetap rasional. Nah caranya berpikir positif, awali dengan kata alhamdulillah atau kata saya bersyukur gitu ya. Nanti ketemunya akan pikirannya positif. Contohnya yang mungkin masih sempoyongan ya, sempoyongan ya. Nah itu ketika dulu belum bisa berpikir positif, itu pikiran kita sudah negatif ya. Contohnya, waduh jangan-jangan nanti pingsan. Wah, saya takut untuk berjalan karena masih sempoyongan. Kan seperti itu ya. Karena saya dulu juga seperti itu mengalaminya ya. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu ini sebagai kunci ya untuk termasuk terapi penyembuhan, mikirnya positif ketika kita mati sempoyongan ya. Katakan saja alhamdulillah atau saya bersyukur walaupun masih sempoyongan saya tetap bisa berjalan. Saya tidak apa-apa. Sempoyongan segera akan lewat. Begitu. Jadi katakan yang positif saja itu. Dan faktanya juga seperti itu. Sebenarnya walaupun sempoyongan nggak akan jatuh kok, nggak akan jatuh, nggak akan pingsan, itu seperti itu ya. Jadi tetap semangat, tetap tegar, tetap berpikir positif bahwa ini semua hanya ilusi dan halusinasi dari pikiran kita sendiri ya. Tapi kalau pikiran sudah disetang dengan kata-kata diawali dengan alhamdulillah atau saya bersyukur, nanti ketemunya pikirannya akan positif. Gitu ya, teman-teman. Itu kunci yang kedua ya. Nah, kemudian kunci yang ketiga, setelah yang pertama yakin, kedua berpikir positif, kemudian yang ketiga ikhtiar atau treatment ya. Jadi lakukan ikhtiar atau treatment penyembuhan. Jadi setelah kita yakin akan sembuh, setelah kita pikirannya sudah positif, nah jangan berdiam diri, tapi ikhtiar atau treatment ya, atau usaha penyembuhan. Nah itu yang lebih penting lagi. Jadi di sini tekanannya ini sudah praktek. Maka dari itu saya sering menyampaikan kepada teman-teman ketika menonton video saya, selain istilahnya kita pahami ya, praktekkan sehingga nanti akan ada progres menjadi lebih baik dan akhirnya menjadi sembuh. Tetapi kalau kita sudah yakin, sudah bisa berpikir positif ya, kita tidak mempraktekkan ya sama aja kita masih belum ada langkah kemajuan itu. Maka kunci yang ketiga adalah ikhtiar ya, lakukan ikhtiar atau treatment penyembuhan. Nah, usaha penyembuhan itu adalah berbagai cara ya, berbagai cara termasuk sudah saya sampaikan di dalam video-video saya yang lalu ya. Teman-teman bisa flashback ke belakang, diputar kembali juga bisa ya. Tetapi secara garis besar ya, secara garis besar di dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis itu memang ikhtiarnya, treatmentnya yang harus dilakukan yaitu yang sering disebut dengan 3P ya. Nah 3P itu jaga pola makan. Nah itu juga penting juga ya, karena sering dari makanan kemudian memicu kecemasan. Nah akhirnya dari kecemasan memicu asam lambung naik. Terutama pada tahapan pemulihan yang sebenarnya secara fisik lambung sudah membaik ya, makan apa saja enak, makan apa saja sudah bisa. Tetapi karena kita pernah trauma ya dengan
dengan makanan-makanan yang sensitif, sehingga ketika kita makan itu kemudian pikiran ya dan kecemasan ini timbul. Wah, tadi saya makan pedas agak banyak, jangan-jangan nanti kambuh. Nah, pikirannya kadang seperti itu. Nah, maka ketika sudah pikiran begitu ya, karena pikiran juga doa ya, maka akan memacu asam lambung naik gitu. Makanya kita harus di dalam berikhtiar sadari betul bahwa pikiran, perkataan, perbuatan ini adalah doa yang akan dikabulkan. Mengapa begitu? Karena tubuh kita sudah terkena psikosomatik. Jadi apa yang dipikirkan ini akan direalisasikan ya, atau akan direspon oleh tubuh itu. Nah, maka dari itu kita di dalam berikhtiar itu harus hati-hati seperti itu. Jadi ini kunci yang ketiga ya, lakukan ikhtiar. Pertama tentang pola makannya kita jaga ya. Pola makannya kita jaga dengan teratur, makanan-makanan yang sehat, jangan terlambat makan, itu seperti itu. Nah, kemudian tentang pola hidupnya ya, lakukan aktivitas normal saja ya, tetapi dengan terkendali, artinya jangan dipaksakan, disesuaikan dengan kemampuan fisiknya dulu ya, semampunya dulu, itu seperti itu ya. Nah, kemudian istirahatnya juga harus cukup ya, minimal ya 7 lah sampai 9 jam itu untuk tidur misalkan seperti itu. Nah, kemudian di dalam berpikir tentunya harus berpikir yang positif, yang hubungannya dengan penderitaan kita. Kemudian kita kurangi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, was-was, itu hilangkan semua ya. Itu adalah pemicu ya. Pemicu ilusi dan halusinasi pikiran kita yang akan ini apa mendukung asam lambung untuk selalu naik gitu. Oke teman-teman ya, jadi intinya itu jadi 4 kunci pemulihan lepas asam lambung. Yang pertama yakin, kedua berpikir positif, yang ketiga ikhtiar atau usaha ya. Nah, kemudian yang terakhir yang keempat ya. Yang keempat kuncinya adalah doa. Ya, doa. Mengapa ini doa? Karena segala sesuatu yang kita dapatkan, termasuk karena kita sedang berharap kesembuhan ya, ini atas izin Allah ya. Maka dari itu walaupun kita usahanya sudah maksimal, kalau Allah tidak mengizinkan kita untuk segera sembuh juga akan belum. Tapi sebaliknya ya, walaupun kita berusaha ya semampunya, tetapi karena Allah sudah mengizinkan kita untuk sembuh, maka akan sembuh gitu. Maka dari itu yang keempat, jangan lupa perbanyak doa ya, banyak mendekatkan diri dengan cara sendiri-sendirilah, sesuai dengan keyakinan teman-teman ya. Yang penting kita harus banyak berdoa. Insya Allah dengan seperti itu maka kesembuhan akan lebih cepat. Oke teman-teman, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis ya, semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin damai, semakin hari semakin bahagia, dan akhirnya sembuh total. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas like dan subscribe serta komennya ya. Sekali lagi saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.